Maaf. Sebentar. Saya masuk tadi sudah struktur pendahuluan pengontrol digital. Nah, oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke pendahuluan pengontrol digital. Ya, sebentar. Kalau dibuka sudah. Oke, sudah masuk ya ini slide-nya? Slideshow pengantar pengontrol digital. Sudah, Bu. Oke, kita akan membahas ini sistem kalang tertutup sampai dengan pembentukan PID ya, PID digital. Realisasi pengontrol digital dan jenis-jenis filter digital ini tidak terlalu relevan untuk Anda, jadi saya skip di situ karena kita tidak akan menggunakan pengontrol yang terlalu besar ordernya. Oke. Ya, tadi kita sudah menunjukkan bahwa kalau di dalam sebuah sistem diskrit yang menggunakan pengontrol digital dalam bentuk microcontroller, komputer, ya, PLC, DCS, maka komponen-komponen di dalam pengontrol digital itu akan mengandung pencacah, pengontrol digital, dan hold. Ya. Nah, kemudian elemen pencacah dan pengontrol digital itu secara bersama-sama akan membentuk fungsi transfer pengontrol digital yang dilambangkan oleh GD di sini. Kemudian hold, ya, digital to analog converter atau hold, itu bersama plan itu akan membentuk fungsi transfer discrete plan, ya, seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan fungsi transfer antara output terkontrol CZ ya dengan reference RZ yang bentuknya adalah GDZ kali GZ tambah 1 GDZ GZ ya. Nah, dengan catatan GZ-nya itu datangnya dari transformasi fungsi plan ya GP ini bersama-sama dengan hold. Teknisnya bagaimana? Ya Anda bisa nanti mentransformasikan dari sinyal dari fungsi transfer Laplace ya untuk GP untuk motor itu ditransformasikan ke sistem diskrit dengan metode zero order hold. Oke. Nah, ini juga tadi kita sekarang akan masuk ke pembahasan tentang pengontrolnya ya, pengontrol digital. Pengontrol digital itu masukan dari sebuah pengontrol digital adalah sinyal error, sinyal kesalahan, dan keluarnya adalah sinyal kontrol, yaitu perintah. Ya, ibaratnya kalau di dalam pengobatan manusia waktu kita sakit, yaitu kita berkonsultasi dengan kepada dokter kan. Nah, dokter itu akan membandingkan kondisi si pasien yang sakit itu dengan kondisi orang sehat. Ya, selisih antara kondisi orang sakit dengan orang sehat itu adalah error. Ya, nah berdasarkan error ini, selisih ini, maka Pak dokter itu nanti akan memberikan instruksi, yaitu sinyal kontrol. Ya, instruksi Anda harus diobati dengan obat A, ya dosisnya sekian. Anda harus istirahat lamanya sekian, ya Anda harus minum vitamin dosisnya sekian. Nah, itu adalah sinyal kontrol. Ya, lambangnya adalah M di sini. Ya, jadi fungsi transfer yang melambangkan dokter tadi itu adalah GD. Ya. Nah, GD ini isinya apa? Ini adalah fungsi transfer, ini adalah deretan Z. Ya. Nah, ini juga melambangkan sebenarnya bagaimana dia mengambil keputusan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, jadi makin panjang pengalaman masa lalunya, fungsi transfernya makin kompleks, ya, dan diharapkan makin baik juga ya keputusan-keputusan atau diagnosis-diagnosis yang diberikan oleh dokter yang bersangkutan. Gitu.
Itu analoginya sih, ya. Tapi apa namanya? Nanti pada dasarnya ya meskipun panjang, ini nanti fungsi transfer ini akan mirip-mirip gitu satu sama lain ya dengan fungsi transfer yang lebih sederhana. Cuma memang apa namanya? Ya sejarahnya panjang saja. Makanya kalau di filosofi ya, orang yang makin banyak pengalamannya itu biasanya bisa memudahkan ya, itu karena pengalamannya panjang gitu ya. Kalau pengalamannya pendek biasanya jadi susah. Itu kalau orang filosofi bilangnya begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembicaraan tentang PID ya. Anda kan nanti akan mengontrol motor menggunakan PID ya. Kalau kita lihat fungsi transfer PID yang analog adalah seperti ini. Nah, kalau kita akan transformasi sistem analog ini ke PID digital ya, maka kita lihat kalau kita lihat pergerakannya ya, yang ET itu diambil error itu diambil pada setiap waktu cacah ya. Yang derivatif itu dilihat dari selisih antara yang terjadi di antara dua waktu cacah yang berturutan. Nah, yang agak repot adalah yang integral ya karena ini dari setiap waktu cacah ya penyembelihan trapezoidal di sini. Gimana nih caranya supaya dari sini kita bisa mendapatkan fungsi Z-nya ya, fungsi transformasi Z-nya. Nah, untuk fungsi transformasi Z yang di sini ya, ini kita dapatkan fungsi penjumlahannya ya. Jadi ini hasil penjumlahan error ini ya, penjumlahan error trapezoidal ini ya diterima sajalah ya, kita tidak menguraikan datangnya dari mana, ini bisa kita dapatkan dalam bentuk ini. Ya, dapatnya dari mana? Sebenarnya dari penjumlahan ini nih, setiap elemen ini dari H sama dengan 1 sampai K ya. Nah, kemudian pakai hukum deret seperti waktu kita menggunakan transformasi Z, sebetulnya seperti itu ya. Nah, nanti kita akan dapatkan fungsi seperti ini. 1 plus Z pangkat min 1 per 2, 1 kurang Z pangkat min 1. Kalau Anda lihat, ini mirip-mirip dengan bilinear, ya, fungsi bilinear. Nah, sehingga fungsi transfer pengontrol digital kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, ini yang bentuk klasiknya. K1 terus T per 2 TI, ya. Yang T yang utuh di atas tidak pakai indeks itu adalah waktu cacah, sedangkan TI di sini itu adalah waktu integral. Ya, TD ini adalah waktu derivatif. Ya. Nah, ini adalah fungsi transfer pengontrol PID digital. Itu bentuk yang dasarnya. Nah, nanti kalau Anda mengimplementasikan kadang-kadang di beberapa microcontroller yang sudah dilengkapi dengan PID, ya, atau di beberapa pengontrol PLC yang sudah dilengkapi, PLC atau DCS yang sudah dilengkapi dengan PID, kadang-kadang bentuk PID-nya tidak menggunakan bentuk seperti ini, tapi menggunakan ditulis ulang ya dalam bentuk posisional, ya. Jadi bentuknya adalah ini K-nya masuk ke dalam ya. Jadi K dari sini ini masuk ke dalam sehingga membentuk KP ya. Terus K-nya di sini KI terus masuk juga ke dalam jadi KD di mana KP itu adalah ini. Ya. Kenapa nyatu ya? Kenapa nyatu? Ya karena ada EZ di situ ya, ada EZ karena nah, di sini K kali EZ, ini juga K kali EZ, TD kali EZ. Nah, sekian ini bersatu ya, jadi KP.
Ya. Jadi ada penguat proporsional, ada penguat integral, dan ada penguat derivatif. Ini adalah bentuk posisional yang digunakan pada beberapa mikroprosesor atau PLC. Ya, ada juga PLC atau DCS yang menggunakan bentuk laju seperti ini. Ya, kapan digunakan? Kapan digunakan itu tergantung brand, ya, tergantung brand PLC yang digunakan, ya, tergantung brand PLC yang digunakan. Tapi untuk analisisnya nanti kita selalu kembali ke bentuk dasar ini, ya, ke bentuk dasar ini. Kenapa sih kok harus ada bentuk posisional? Kenapa harus ada bentuk laju? Nah, itu tergantung dari bagaimana mereka merealisasikan rangkaian-rangkaian transistor dan sebagainya, rangkaian digital yang membentuk pengontrol digital ini, begitu. Ya, maka ada yang menggunakan mazhab posisional, ada yang menggunakan mazhab laju, begini. Ini semata-mata karena waktu mereka memfabrikasi pengontrolnya, ya, dia menggunakan rangkaian-rangkaian elektronik yang sesuai untuk bentuk tersebut, ya. Jadi yang ini tidak perlu terlalu dihafalkan, ya, dilihat nanti kalau diperlukan baru dilihat, begitu. Kalau mau menganalisis kita kembali akan fokus pada bentuk fungsi transfer pengontrol digital yang ini. Ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat lagi pada saat Anda ini berlakunya waktu kapan, ya? Sekali lagi ini berlakunya ya, kalau PID-nya Anda sudah punya persamaan PID yang analog, ya, mau ditransfer ke PID digital. Lah kemarin waktu UTS kita tahunya dari PID analog, tidak tahu yang ini, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, ya. Karena apa? Karena waktu Anda mengkonversi itu, ya, sebagian dari prinsip ini juga sudah masuk dalam konversi tersebut, begitu, ya. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, ya. Waktu Anda mengkonversi PID analog ini pakai persamaan yang umum saja, zero order Hall gitu saja, itu sudah termasuk, ya. Kalau pakai bilinear juga sudah masuk, jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan, ya, waktu Anda melakukan konversi C to D untuk PID analog ini sudah dipenuhi. Sekarang saya perlihatkan saja jalannya. Oke, itu tentang pengontrol PID, ya. Oke. Nah, kita sekarang akan masuk ke bagian yang keempat, ya, yaitu root locus. Ya, sebentar. Ya, saya akan root locus sistem discrete. Oke. Nah, sebelum saya bahas yang di sini, gitu ya, berapa di antara Anda yang sudah punya pengalaman merancang sistem kontrol menggunakan root locus dalam kuliah sebelumnya, mungkin di kuliah kontrol otomatik atau di kuliah teknik sistem kendali? Berapa di antara Anda yang sudah punya pengalaman sebelumnya mengerjakan soal atau mengerjakan tugas, mengerjakan PR, merancang sistem kontrol menggunakan metode root locus?
Mau lewat video boleh, mau lewat chat boleh, silahkan. Sudah? Oh, 91%, yang belum 9%. Oke. Nggak apa-apa ya, yang belum nanti kita akan belajar lagi ya menggunakan metode root locus, hanya metode root locusnya sudah langsung di sistem diskrit ya. Gitu. Jadi kita akan merancang sistem kontrol sekarang menggunakan metode root locus tetapi di dalam sistem diskrit ya. Nah, karena kita akan membicarakan root locus sistem diskrit, jadi supaya untuk menyegarkan kembali ya, walaupun mungkin Anda sudah tahu sebelumnya, kita segarkan kembali ya tentang konsep root locus pada sistem diskrit. Nah, sekali lagi ya, kalau kita mau merancang sebuah sistem kontrol, apa sih yang mau dicari? Satu, kestabilan. Ya, satu kestabilan dulu. Sistemnya stabilkan dulu. Artinya kalau distabilkan, artinya kalau diberi input yang ini ya, input yang hingga, maka outputnya juga hingga, tidak meledak kemana-mana, begitu. Ya, syukur-syukur kalau stabil asimptotik, artinya apa? Artinya meluruh, lama-lama habis. Ya, begitu. Kalau dia terus berosilasi dengan amplitude tetap gimana? Itu juga masuk di dalam konsep kestabilan karena kita menganut kestabilan bounded input, bounded output. Ya, stabil dulu. Udah bisa stabil, baru kemudian kita tingkatkan. Tingkatkan artinya penguatan sistemnya ditingkatkan, osilasi dan peredamannya, osilasinya ditekan, peredamannya ditekan. Ya, peredamannya diperbanyak. Oke. Nah, dalam perancangan sistem ya, kalau bisa kita perbaiki dengan dalam sebuah loop tertutup dengan mengatur penguatannya saja. Jadi artinya kita cuma pakai pengontrol proporsional saja, wah itu berbahagia sekali. Ya, jadi coba itu dulu. Kalau tidak bisa dipenuhi, maka kita akan membutuhkan penambahan pole dan zero. Ya, nah penambahan pole dan zero itu nanti sesuai keperluan. Ya, artinya kalau sudah ditambahkan pole dan zero, ya bisa pole saja, bisa zero saja, berarti kita menambahkan kompensator. Oke. Nah, peta perjalanan yang kita gunakan untuk mengelola ini, merancang ini namanya root locus. Ya, root locus itu artinya letak akar atau ya letak akar ya, letak akar. Maksudnya kita akan memetakan letak akar karakteristik sistem loop tertutup. Ya, sedemikian rupa sehingga letak akar karakteristik yang utama, artinya yang paling dekat dengan sumbu imajiner kalau di bidang S itu ya, itu sesuai dengan memenuhi karakteristik yang kita inginkan. Oke, ya. Atau bukan letak akar karakteristiknya, root locusnya. Jadi jalur root locusnya itu nanti melewati karakteristik yang kita inginkan. Ya, jadi kalau kita merancang menggunakan root locus, ya istilahnya kita membelokkan rute kita supaya lewat jalur yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau di dalam sebuah sistem digital, ya peta kita bentuknya adalah lingkaran satuan ini. Ya, kita mengharapkan kalau kita merancang sistem, maka kinerja sistem ini berada di dalam lingkaran satuan ini. Ya, root locus yang melewati kinerjanya itu berada di dalam lingkaran satuan ini. Kalau kita lihat ya di dalam lingkaran satuan ini, ya
ada garis-garis lengkung, ini garis lengkung, ya semua garis lengkung semua, ya. Tapi yang ada garis lengkung yang dominan vertikal itu melambangkan garis frekuensi natural yang konstan, ya. Yang ini menambahkan frekuensi natural, sedangkan garis kurva yang dominan mendatar ini menunjukkan faktor redaman, ya. Jadi makin dalam ini faktor redaman tinggi 0,9, kalau mendatar sama sekali, ya mendatar artinya pada sumbu real semua, itu berarti faktor redamannya 1. Ya. Nah, makin keluar kurvanya, ini faktor redamannya makin rendah, dan faktor redaman 0 itu diwakili oleh lingkaran satuan ini. Ya, jadi untuk sinyal yang berosilasi dengan amplitudo tetap, itu titiknya biasanya atau posisi akar karakteristiknya berada pada lingkaran satuan ini. Oke, nah syarat letak akar, ya syarat letak akar itu kita biasanya menggunakan fungsi transfer kalang tertutup. Nah, fungsi transfer kalang tertutupnya dibentuk seperti ini, ya. Jadi ada GZ, terus ada 1 plus GZHZ, ya seperti ini. Nah, sekali lagi ingat, supaya bisa demikian, berarti HZ di sini ya harus ada sampler ya. Kalau di feedback ini harus ada sampler nih sebelum masuk ke H-nya. Kemudian sebelum masuk ke GZ juga ada sampler. Nah, di dalam sebuah root locus, ya, jalur perjalanan root locus itu memenuhi syarat magnituda, yaitu besarnya ini, ya, bagian akar karakteristik di sini ada persamaan karakteristik 1 plus GZHZ, ya. Ini persamaan karakteristik nih, ya. 1 plus GZHZ ini atau di ringkas menjadi FZ, ya, syarat magnitudenya adalah FZ ini harus sama dengan 1 dan syarat sudutnya dia harus kelipatan ganjil dari 180 derajat. Datangnya dari mana? Dari persamaan ini sih sebetulnya. Ini kalau kita tulis ini kan jadi FZ sama dengan -1 ya. Dan besaran kompleks -1 itu berarti magnitudenya 1 dan sudutnya adalah kelipatan ganjil dari 180 derajat. Ya, 180, terus 3 kali 180, 5 kali 180, dan seterusnya. Oke, nah kita akan dapatkan dari mana? Kita akan dapatkan dari pemfaktoran persamaan karakteristik ini. Jadi kalau FZ-nya diuraikan, kita akan dapatkan dari K terus Z plus 01, 02, 03, 04 sampai 0M. Kalau polnya kita uraikan jadi Z tambah P1, P2 terus sampai Pn. Ya. Kalau kita faktorkan dengan demikian, maka kita bisa menggambarkan titik awal dari root locus ini. Oke, nah prosedur untuk menggambarkannya adalah kalau kita sudah bisa memfaktorkan persamaan ini, maka kita akan menentukan letak pol dan zero pada bidang kompleks, ya. Nah, root locus itu selalu berawal di pol dan berakhir di zero. Itu prinsip yang sama yang kita gunakan pada sebuah root locus yang analog ya, pada digital juga demikian. Gitu. Nah, cara kita menggambarkannya, ya, kalau gitu ini grafiknya nggak ada ya. Nah, ini kalau demikian ya, ini nanti letak root locusnya, ya, ini nanti akan sesuai dengan selisih. Maaf, jadi pol dan zero, ya, itu diletakkan awal, ya, kemudian nanti root locusnya akan digambarkan berdasarkan pol dan zero tersebut, ya. Cabangnya akan sesuai dengan jumlah selisih antara pol dan zero. Oke, nah di sini karena tidak ada gambarnya, nanti saya cerita juga agak
sulit ya Anda membayangkan, maka saya akan ajak aja Anda langsung melihat fungsi transfer kalang tertutup ini, ya. Nah, di dalam fungsi transfer kalang tertutup ini Anda lihat bahwa ada hold nih ya di depan sebuah fungsi transfer yang sederhana, ya. Nah, ini melambangkan yang tadi kita bicarakan ya, bahwa kalau dari sebuah pengontrol digital keluar itu akan melewati hold ya nanti, dan hold ini disatukan dengan fungsi transfer motor ya yang mau kita kontrol. Jadi kita anggap yang 1/s+2 ini adalah motornya. Kemudian ini yang K/1-Z-1 ini adalah pengontrol proporsional. Ya. Kok pengontrol proporsional? Ya sekarang diterima dulu. Pengontrol proporsional bentuknya seperti ini. Ya. Nah, dikalikan dengan fungsi Z dari hold plus sistem motornya. Oke, maka kita akan dapatkan fungsi transfer persamaan karakteristik seperti ini. Ya, ini perjalanannya ada ya 10,3161 Kz dan seterusnya. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Nah, mari kita coba ya, mari kita coba mensimulasikannya di MATLAB ya. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana mensimulasikannya di MATLAB. Saya akan stop sharing di sini. Dan saya akan pindah ke MATLAB. Ya, di sini. Sudah kelihatan layar MATLAB-nya? Sudah, Bu. Ya, di sini ada GD. Ya. Saya punya ini nih, PF. Tadi contohnya adalah 1, 2 ya, 1S+2. Ini adalah fungsi transfer motor kita, ya. Nah, kemudian G2Z-nya ya. Ya, ini diskripnya. Itu adalah C2D ya. G2. Nah, fungsi transfernya nih, waktu cacahnya nih, waktu cacahnya berapa? Kita akan ambil beberapa kasus ya. Kita ambil beberapa kasus. Bentar. Kita ambilkan beberapa kasus. Sekarang saya tanya dulu pada Anda. Sistem ini ya, waktu konstanta waktunya berapa? G2 ini konstanta waktunya berapa? 1, Bu. 1. Yakin 1? Enggak deh, Bu. Berapa? 0,5. Betul, 0,5 ya. Karena kita harus konversi dulu ke bentuk generik ya. Ke bentuk generiknya adalah K/S+1. Ya, jadi kalau 1/S+2 ini kalau dirubah ke bentuk K/S+1, maka kita dapatkan taunya adalah 0,5. Nah, jadi kalau demikian Anda merekomendasikan waktu cacahnya berapa? 50 milisecond. Ya, begitu ya. Jadi kita 50 milisecond berarti 0,05 ya. Dan pakai metode ZOH ya. Ini untuk memasukkan unsur yang 1 kurang eksponen tadi. Ya. Nah, saya juga sekarang ingin beri beberapa
contoh kasus ya. Nah, ini kalau saya supaya kita bisa bandingkan nih root locusnya ya. Root locus pertama fungsi transfer pertama kalau kita cacah dengan 1/10 dari waktu cacah. Kemudian kalau kita sengaja nih sekarang, kita sengaja kita kasih sesuai waktu cacah nih, sesuai waktu konstanta waktu apa yang terjadi. Ya, kita bikin ini satu lagi. Dan kalau lebih bandel lagi, lebih lambat dari waktu cacah nih. Apa yang terjadi? Kita ingin lihat apa yang terjadi pada kestabilan sistem yang bersangkutan. Ya. Nah, ini kita punya 3 fungsi transfer. Ya, kita punya 3 fungsi transfer. Nah, kalau di slide ya, itu kalau kita mencarinya menggunakan K kali 1 min Z ya. Kalau di MATLAB ya, kita sudah langsung gunakan R locus ya. Kita figur 1, figur 2, figur 3 ya, supaya kita bisa bandingkan. Itu R locus G2 D005. Oh, kebanyakan, maaf. Soalnya kebanyakan. Sedang menghitung agak lama. G2D 05, sistemnya masih busy ya. Nah, oke. Saya siapkan lagi sebelum menampilkannya di figur 2. GD 1. Betul ya? Oh, GD5, GD1. Dan figur 3, GD1. Oke. Ya, ini semua ini. Baik, sekarang saya akan lihat satu persatu ya. Figur 1 ini adalah untuk ini. Oke. Oke. Sorry. Ya. Apakah kelihatan di sini ada root locus untuk figur 1? Kelihatan, Bu. Kelihatan nih. Oke. Nah, di dalam root locus ini kita bisa lihat ya titiknya ya dari ini menuju, karena sistem orde 1 ya, jadi satu arah aja. Nah, pergerakannya kalau kita lihat ya untuk GD05 gitu. Ini kalau penguatannya 0, kemudian kalau penguatannya ditingkatkan terus ya.
maka dia akan menyeberangi lingkaran satuan ini pada gain 40, ya, 40. Jadi batas kestabilannya adalah kalau kita beri penguatan gain 40, maka disitulah dia akan kehilangan kestabilannya. Ya, ini di figure 1. Baik, sekarang saya akan pindah ke figure 2. Ya, nah ini adalah figure 2. Sudah tampak di layar Anda figure 2. Geser ya letak akarnya ya, letak polnya geser ya. Nah, kita juga lihat ya, ini dari GD2 ke 5. Nah, kita coba geser sampai ujung. Sampai -1 itu di penguatan. Waduh, ini nggak cukup, nggak kelihatan ya. Ya, ini kita lihat bahwa ini kepotong ya, tapi kita lihat ini gainnya sedikit lagi di sini adalah 3,43. Nah, waktu motong ini sebelum motong ini sedikit ini 3,68, 393. Nah, waktu di 1 itu tidak sampai puluhan tadi ya. 389 ini paling akhir. Di ujung ini tidak sampai puluhan. Nah, nih ya, di ujung ini maaf. Nah, itu 4,28. Ya, artinya apa? Dikasih penguatan sedikit saja, gainnya naik sedikit saja, maka sistemnya sudah tidak stabil. Saya tunjukkan satu kali lagi. Figur yang nomor 3. Ya, ini juga sama. Kita naikkan, kita naikkan, kita naikkan. Nah, ya, dikasih gain 2,6, 2,62 itu dia sudah melewati ya, melebihi lingkaran satuan ini. Ya, jadi sistemnya itu apa namanya? Diberi penguatan sedikit saja itu sudah menuju tidak stabil. Oke. Nah, respon sistemnya, ya, respon sistemnya. Jadi kita akan simulasikan. Oh ya, ini satu lagi. Sebelum ini untuk yang KP ya tadi ya. Oh ya, bagaimana kita membuat GP untuk 05 ya. Ini TF tadi 40 tadi ya batasnya. Ya, tuh. Ya, jadi ini pengontrol untuk sistem yang pertama. Ini adalah static gain. Kemudian untuk GP1
Ya. Tadi dia bertahannya di 3,8. Ya, kita perlihatkan di 3,8, di 3,9 ya tadi ya terakhir, atau ya, 3,9 itu di 0,5 ZOH, dan GP2 tadi 2,6 terakhir ya. Kita kasih 2,5 lah supaya masih stabil ya. Oke. Ya, ini sudah punya GP-nya masing-masing. Nah, sekarang kita akan manfaatkan di figur 1. Kita akan menggambar kembali step ya antara G2D 05 dan fungsi loop tertutupnya. Ya. Terus figur 2. Bentar. Ini GPA berapa ya? Oh, GP1, maaf. GP1. Oke. Sedikit lagi ya, ininya figur 3. GD1, GD1. Maaf Bu, itu dibagi. Oh, Kenapa? untuk gennya yang bagian atas enggak ya Bu ya? Emang itu ya Bu ya? Atau maksudnya apakah GP05 dikali G2D 05 baru dibagi 1 ditambah gitu? Oh enggak ya Bu ya? Emang gitu ya Bu ya? Sebentar. Oh iya ya, saya kelewat ya, harusnya dikali ya. Iya ya, di figur 1 ya. Oke. Terima kasih. Sebentar. Salah. Oke. Ya. Saya perbaiki ya. Maaf tadi ya kelewatan. Figur 1. Ini harusnya GP05 ya. Betul. GP05 kali ini. Oke. Nah, kemudian figur 2 itu juga GP1 kali itu, dan figur 3 ya, GD1 kali GD. Oh, yang figur 3 itu G2D ya. 1 ya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih koreksinya. Ya, oke. Nah, jadi saya akan stop sharing, saya perlihatkan yang figur 1 dulu ya. Nah, ini stop sharing, share screen, ini figur 1. Nah, ini adalah figur 1 ya. Yang biru itu adalah yang kalang terbukanya ya, kalang terbukanya yang biru ini gennya 0,5 ya, gennya 0,5.
Nah, ini yang kuning ini dia berosilasi, ya, dia berosilasi. Kenapa osilasinya seperti ini? Karena kita kasih penguatan tinggi nih di batas kestabilannya, ya, di batas kestabilannya karena jadi dikasih di nilai 40. Nah, karena dia nilai 40 itu di batas kestabilannya, maka dia berosilasi, ya. Tapi karena masih stabil, ya, akhirnya osilasinya habis. Cuma memang osilasinya habisnya di 180. Ya, 180. Nah, seperti ini. Jadi dikasih gain 40, ya. Dikasih gain menjelang 40, dia masih akhirnya bisa habis juga walaupun lama di 180. Oke. Apalagi kalau dikasih yang lebih kecil. Ya. Oke, sekarang kita lihat di figur 2. Ya, figur 2. Oke. Nah, ini di figur 2 ya. Figur 2 ini seperti sama ya, open loop-nya di steady di 0,5. Nah, terus ini adalah kondisi dia terkontrol, ya, dikontrol dengan gain yang hampir maksimum, sedikit lagi habis, ya. Nah, sedikit lagi dia tidak stabil. Ya, jadi ini masih di dalam lingkaran satuan, tapi udah hampir di luar lingkaran satuan. Ya, kalau di luar lingkaran satuannya lebih dari 4, ini kita kasih 3,9. Apa yang terjadi? Dia berosilasi, ya. Nah, selain berosilasi, ya, selain berosilasi, ada kelemahan lain, ya, yaitu apa di sini? Dia nggak nyampe juga, ya. Kalau yang tadi dia dia hampir 1, ya. Ini penguatannya juga rendah, ya, penguatannya rendah. Ciri khas memang ciri khas pengontrol proporsional, nggak akan nyampe, tapi nggak akan nyampe ke apa namanya, ke set point gitu ya, tapi ini lebih jelek. Ya, jadi kinerjanya juga lebih jelek di sini ya. Yang mau saya perlihatkan adalah ini kinerjanya lebih jelek. Saya akan perlihatkan satu kali lagi yang figur 3. Ya. Nah, ini dibandingkan yang sebelumnya, ya, dibandingkan yang sebelumnya, osilasinya lebih banyak, ya, pada gain yang lebih rendah. Ya, kalau tadi kan udah hampir 4, ini cuma 2, tapi osilasinya lebih banyak, ya, lebih lama apa namanya, dan ini kinerjanya juga lebih rendah, ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk sistem yang dicacah, ya, tidak memenuhi persyaratan waktu cacahnya, ya, kinerjanya itu merosotnya banyak sekali, ya, merosotnya banyak sekali dibandingkan kalau kita mencacah sistem dengan 1/10 dari waktu cacahnya, ya. Jadi ini yang figur 3, saya perlihatkan kembali yang figur 1 mana tadi? Figur 1. Nah, ya, kalau yang figur 1, sebentar saya besarkan lagi gambarnya. Nah, ini yang figur 1, ya. Dia memang berosilasi, tapi kenapa osilasinya besar di sini? Sekali lagi di gain 40 ini. Ya, yang tadi kan di gain 2, ini gain 40. Dan steady state-nya di hampir 1. Ya, jadi kelihatan di sini penurunan akurasinya sangat signifikan kalau kita naikkan waktu cacah. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya perbandingan root locus dan respon sistem untuk sistem yang dicacah dengan waktu yang berbeda. Ya. Nah, pada hari Rabu yang akan datang kita akan bahas ke perancangan sistem kompensatornya ya menggunakan root locus begitu. Jadi pada hari Rabu yang akan datang tolong disiapkan di MATLAB-nya. Nanti kita akan pandu ya, ada satu file docs ya yang nanti kita akan ikuti bersama.
Anda akan praktek ya, mengikuti file dokumen tersebut, dan kita akan sambil melakukan itu, kita akan sambil diskusi ya tentang kinerja sistem yang dihasilkan dari situ. Mungkin sampai di situ yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita berpisah. Ya. Deadline-nya minggu ini ya untuk laporan ya Kak Habib ya? Iya Bu, hari ini Bu untuk yang latihan UTS juga Bu. Oke. Ya. Oke, semoga lancar untuk penyampaian deadline-nya ya. Nah, nanti kita bahas untuk perancangan pengontrol pada hari Rabu. Nah, kemudian kita lanjutkan minggu depan kita praktikum lagi ya. Dengan mempraktekkan perancangan pengontrol yang kita sudah dapatkan pada minggu ini. Jangan lupa presensi DCX. Terima kasih tuh Kak Habib sudah mengingatkan pada Anda semua. Oke, sampai di situ